Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kultur Dunia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas fakta menarik tentang negara yang dijuluki The Landlocked Country atau yang kita kenal sebagai negara Laos. Negara ini sendiri masih menyimpan misteri dan fakta yang belum kita ketahui sebelumnya, mulai dari sejarah, budaya, kebiasaan, dan tempat wisata populernya. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama fakta tentang negara Laos. Sejarah berdirinya Laos dimulai pada abad ke-14, seorang pemimpin bernama Phangum berhasil mempersatukan beragam kelompok etnis dan mendirikan kerajaan Lansang. Kerajaan ini kemudian meluas hingga mencakup sebagian besar wilayah Laos modern dan bahkan beberapa bagian dari Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Akan tetapi, kemegahan kerajaan Lansang mulai meredup dan berakhir pada abad ke-20 ketika Prancis menjajahnya. Setelah beberapa puluh tahun dijajah, pada tahun 1947, Laos mendapatkan kemerdekaannya. Namun, negara ini terlibat dalam konflik berkepanjangan yang mencakup perang saudara antara Partai Komunis Pathet Lao dan pemerintah monarki. Puncaknya terjadi pada tahun 1975 ketika Pathet Lao berhasil memenangkan perang saudara tersebut dan mendirikan Republik Demokratik Rakyat Laos. Setelah itu, diputuskan bahwa Laos menjadi anggota ASEAN pada tahun 1991. Pada masa Perang Vietnam, Amerika Serikat melancarkan lebih dari 2 juta ton bom di negara Laos, membuatnya menjadi negara yang paling banyak dibom per kapita di dunia. Tujuan dari pengeboman ini adalah untuk memutus jalur pasokan bagi pasukan Viet Cong dan Pathet Lao. Namun sayangnya, bom-bom ini dijatuhkan tanpa pandang bulu hingga merusak infrastruktur negara. Dampaknya, lebih dari 200.000 orang tewas, sekitar 50.000 lainnya mengalami luka serius, dan mematikan jaringan transportasi dan komunikasi di seluruh negara. Bahkan hingga hari ini, bom-bom yang belum meledak masih mengancam penduduk dan lingkungan sekitar meskipun masa konflik sudah berlalu. Gua Vieng Sai di Laos adalah saksi bisu dari sejarah yang menarik selama Perang Vietnam. Ketika Pathet Lao, partai komunis yang berjuang melawan Amerika Serikat, mencari tempat perlindungan dari serangan udara, mereka menemukan perlindungan yang ideal di gua-gua dekat kota Vieng Sai. Gua-gua ini sangat fungsional, di mana Pathet Lao mampu membangun fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, pabrik senjata, dan pusat komando di dalam gua yang luas ini. Terowongan bawah tanah yang menghubungkan gua-gua tersebut memberikan kebebasan bergerak tanpa terdeteksi. Gua-gua Vieng Sai memiliki panjang total sekitar 20 km dan dapat menampung hingga 50.000 orang. Dengan luas wilayah sekitar 236.800 km persegi, Laos termasuk negara terkecil dalam kawasan Asia Tenggara yang tidak punya akses ke laut. Hal itu karena daratan Laos langsung berbatasan dengan Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Cina di segala penjuru arah. Kondisi ini membuat Laos tidak memiliki kemampuan untuk mendapat sumber daya dari laut ataupun terlibat dalam perdagangan laut. Laos merupakan salah satu negara dengan PDB per kapita yang paling rendah di dunia, yakni sekitar $2.535 Amerika. Jumlah ini hampir setengah dari PDB per kapita Indonesia yakni sebesar $4.332 Amerika. Hal ini adalah dampak dari Perang Vietnam dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Laos. Hal ini juga disebabkan kepemerintahan yang sosialis dalam perekonomian, sehingga hal ini justru menghambat inovasi dan perkembangan bisnis. Ditambah lanskap alam Laos yang didominasi oleh pegunungan dan hutan menjadi hambatan lain dalam pengembangan infrastruktur dan pertanian. Agama Buddha Theravada adalah aliran agama Buddha yang paling umum di Laos dengan total sekitar 80% pengikut. Keyakinan ini berakar pada ajaran Buddha Gautama yang hidup di India pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama Buddha Theravada mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mencapai pencerahan, yaitu keadaan bebas dari penderitaan. Bahasa Austroasiatik menjadi alat komunikasi bagi sekitar 7 juta orang, terutama di Laos.
Keunikan bahasa Laos terletak dalam sistem tonalnya yang menarik, dengan 6 nada berbeda yang memungkinkan kata-kata untuk dibedakan berdasarkan intonasi saat diucapkan, menciptakan kesan melodi dalam percakapan. Bahasa ini sendiri juga diucapkan oleh minoritas etnis di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Laos menduduki peringkat kedua dalam daftar negara-negara dengan penduduk terpendek di seluruh dunia, dengan rata-rata tinggi badan penduduknya hanya sekitar 155,89 cm. Tidak hanya itu, Laos juga menonjol sebagai negara dengan populasi termuda di Asia, dengan sekitar 70% dari penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Danau Kuangsi di Provinsi Luang Prabang, Laos, adalah salah satu destinasi wisata yang sangat populer. Danau ini terbagi menjadi 4 bagian di mana air biru cerah di danau ketiga dan keempat sangat memikat para wisatawan. Tidak hanya cantik secara visual, danau ini juga menyajikan keanekaragaman flora dan fauna yang menarik seperti ikan, burung, dan monyet. Danau Kuangsi sendiri, terbentuk dari letusan gunung berapi sekitar 300.000 tahun yang lalu, kemudian menciptakan kaldera besar. Danau ini juga sangat penting bagi penduduk setempat yang mengandalkan airnya untuk berbagai keperluan seperti minum, memasak, dan irigasi. Beras ketan menjadi makanan pokok yang mendominasi di Laos. Ini menjadikan Laos sebagai negara dengan tingkat konsumsi ketan terbesar di dunia, dengan rata-rata sekitar 156 kg per kapita per tahun. Penduduk Laos bahkan memiliki julukan khusus untuk diri mereka sendiri, yaitu Luk Hao Niao, yang berarti anak-anak ketan. Selain terkenal dengan beras ketannya, Laos juga memiliki minuman khas yaitu bir Lau Lau yang terkenal di Asia. Minuman beralkohol ini dibuat dengan menggunakan beras yasmin yang dicampur dengan ragi impor dari Jerman. Namun bagi teman-teman yang muslim minuman ini tidak dianjurkan karena faktor keharamannya, jadi cukup sekedar tahu saja. Berbeda dengan negara-negara lain yang umumnya merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari, Laos memiliki tradisi uniknya sendiri. Mereka merayakan Tahun Baru, yang mereka sebut sebagai Pimay, pada tanggal 14 hingga 16 April setiap tahunnya. Menurut keyakinan masyarakat Laos, tanggal 13 April dianggap sebagai hari terakhir dalam kalender, yang juga disimbolkan sebagai saat peremajaan. Oleh karena itu, tanggal 14 April menjadi momen penting dengan adanya ritual tradisional yang dilakukan oleh biksu-biksu di kuil dan juga perayaan kembang api yang meriah. Jika Thailand terkenal dengan gajah putihnya, maka Laos juga memiliki julukan yang tidak kalah menarik, yaitu Negeri Seribu Gajah, menandakan banyaknya gajah yang berada di negara ini. Nama Laos sendiri berasal dari kata Lansang, yang berarti kerajaan gajah dan didirikan sekitar abad ke-14. Namun, populasi gajah di Laos mengalami penurunan drastis seiring dengan aktivitas penebangan liar. Saat ini, hanya sekitar 1.000 gajah yang tersisa di negara ini. Dok Champa merupakan bunga nasional negara Laos. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai bunga Kamboja yang mempunyai warna kuning pada bagian tengah bunganya. Bunga ini dianggap sangat suci dan dihormati oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, bunga ini sering dipakai sebagai bunga hias dalam berbagai acara khusus seperti upacara adat atau upacara untuk menyambut tamu keagungan. Itulah fakta menarik tentang Laos dan masyarakatnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.